Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aropi dari kelas 10 TKR 4, ingin menjelaskan cara kerja sensor-sensor pada kendaraan. 1. Intake air. Temperatur untuk mengatur suhu udara yang nantinya akan masuk ke dalam intake manifold dan biasanya berdekatan dengan komponen filter udara. Cara kerja. Tegangan ini diperoleh dari ECM atau Engine Control Module dan dialirkan masuk ke termistor, kemudian dialirkan dengan menggunakan terminal THA dan dikeluarkan dari termistor melalui E2 di ECM. 2. Knock sensor untuk mendeteksi kekuatan atau knocking pada mesin mobil. Cara kerjanya mengandalkan komponen yang bernama piezoelektrik untuk mendeteksi getaran atau knocking pada mesin komponen tersebut. 3. Oksigen sensor untuk mendeteksi kadar oksigen dalam gas buang. Cara kerja membandingkan jumlah O2 oksigen sisa yang pembakaran dengan O2 dan udara luar. 4. Throttle position sensor TPS untuk menggunakan sudut buka tutup gas. Cara kerja saat Anda menghidupkan mobil, ECU akan mengirimkan tegangan output atau tegangan referensi yang kemudian diterima sensor analog VEP. 5. MAP sensor manifold Bosworth pressure sensor untuk mendeteksi perubahan tekanan pada intake manifold mesin, biasanya terletak di rumah mesin. Cara kerja membaca perubahan tekanan udara yang terjadi di dalam intake manifold dan mengubah menjadi tegangan listrik dengan menggunakan flexible silicon chip yang diletakkan di antara ruang vakum. 6. CMP untuk mendeteksi posisi camshaft guna mendeteksi posisi top 1 silinder pada mesin serta mengetahui posisi pembukaan. Cara kerja saat mesin mobil berputar, kondisi tersebut menimbulkan putaran pada camshaft, kemudian pada radiator. 7. CKP sensor untuk mendeteksi posisi crankshaft atau putaran mesin, mendeteksi posisi piston, serta untuk menentukan timing penginjeksian bahan bakar dan timing pengapian. Cara kerja gelombang AC ini akan mengonversikan menjadi bentuk gelombang persegi panjang oleh sirkuit pembentukan gelombang dalam ECU dan digunakan untuk menghitung dari posisi poros engkol titik atas. 8. ISC untuk mengatur volume udara yang masuk ke mesin saat idle melalui saluran bypass saat kondisi katup agar mesin dapat tetap hidup. Cara kerja saat mesin dihidupkan dan TPS sensor akan mengirim sinyal bahwa katup posisinya tertutup. 9. Vacuum shifting valve VSC untuk membuka saluran uap bensin dari tank melalui charge canister dan disalurkan ke dalam mesin melalui throttle body. Uap dari teknik tersebut akan ikut. 10. Coil pengapian ignition coil untuk menaikkan tegangan baterai 12 volt menjadi 10 atau 12 volt melalui proses indukasi listrik guna membakar campuran bahan bakar dan udara pada ruang bakar. Cara kerja dengan mengubah tenaganya listrik yang diubah menjadi tegangan yang tinggi 12 volt menjadi 10.000 volt. 11. Di atas sensor intake air temperatur sensor untuk mendeteksi perubahan temperatur suhu udara masuk ke dalam ruang filter sebelum masuk ke dalam mesin melalui intake manifold. Cara kerja tegangan ini diperoleh dari
ECM atau Engine Control Module dan dialirkan masuk ke termistor, kemudian dialirkan dengan menggunakan terminal THA dan dikeluarkan dari termistor melalui E2 di ECM. 12. Injektor berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar menuju ke intake manifold atau ruang bakar sesuai dengan perintah dari ECU yang didasarkan dari inputan sensor-sensornya. Cara kerja yakni dengan membakar saluran yang tertutup oleh solid, kemudian bahan bakar akan keluar dengan sendirinya berkat tekanan bahan bakar yang tinggi. 13. IEC Idle Speed Control untuk mengontrol kecepatan idle atau station pada kendaraan dengan cara mengatur banyak sedikitnya udara yang masuk ke ruang bakar ketika pedal gas tidak ditekan. Cara kerja bekerja berdasarkan kendaraan kontrol ECU berdasarkan input sinyal dari TPS sensor, map sensor EKP dan EMP, sensor AC, refrigerant pressure sensor, dan WTS sensor. 14. Cek engine lamp untuk memberitahukan kepada pengemudi bila terdapat sensor-sensor pada sistem EPI ada yang tidak bekerja sehingga pengemudi akan mengetahui adanya kerusakan tersebut. Cara kerja bila melakukan trouble checking engine, mari maka mesti kendaraan akan mogok atau tidak bisa hidup dikarenakan power kunci utama sensor dari ECU adalah mengaktifkan ECU engine waktu pertama. 15. DIC Data Link Connection berfungsi untuk tempat berkomunikasi dengan ECU seperti untuk diagnosis setting ECU dan lain-lain. Cara kerja untuk komunikasikan antara maka pemandi dengan modul pengendar kontrol modul Honda Sharing menyebut ECM pada kendaraan terbentuk dan akses neon bear diagnostik serta tir data eksternal. 16. Upper tank untuk menampung air coolant yang membakar suhu panas dari mesin. Cara kerja membuang panas air bensin yang berasal dari mesin dengan cara diskusikan dengan menggunakan pompa air. 17. Amplifier AC sebagai rangkaian elektronik yang berputaran kerja AC mobil supaya selalu pada keadaan aman dan sesuai keperluan pengguna. Cara kerja kontrol diakseleri baterai standby di dalam sistem rangkaian kemudian saat saklar blow sehingga blower bekerja atau menyala. Apabila saklar AC dihidupkan maka aliran arus listrik masuk ke dalam. 18. Central Canister sebagai tempat penampungan sementara bagi uap bahan bakar bensin ada di tangki bahan bakar serta uap penampung karburator. Cara kerja menimpun uap bahan bakar selama mesin mobil mati dan kemudian disalurkan manifold ruang bakar. 19. Reguler tekanan bahan bakar berfungsi untuk menjaga tekanan dari bahan bakar bisa fleksibel, menyeimbangkan tekanan sehingga EPR akan menari diafragma dan juga bentuk katup bahan bakar. 20. Pompa bensin full pump berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki mobil dan disalurkan ke mesin.
Cara kerja: 1. Langkah hisap atau station. Langkah penyaluran atau discharge. Langkah pompa idle.